What's up guys? Balik lagi di Pre-Workout Podcast, balik lagi bersama gua Bam dan di sini juga ada Sam. Yo, di sini juga ada Erwin. Yo. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah support kita selama ini dan we are very proud to announce kita bakal lanjutin original podcast Power Techniques volume kedua. Di volume kedua ini kita bakal bahas kayak hard skill dan soft skill ya. Jadi apa aja sih yang sebetulnya tools atau kemampuan yang harusnya itu dimiliki seorang personal trainer. Dan di part pertama ini bersama Coach Erwin, kita bakal ngebahas kayak apa sih yang bakal terjadi gitu ya ketika personal trainer itu belum qualified lah di bidang mereka ya. Kayak mungkin kalau kalian dengar-dengar di podcast kita sebelum-sebelumnya kita juga sempat bahas bukan kita menggurui atau kita yang lebih di atas ya, tapi kita lebih berbicara ke realita aja karena masih banyak banget yang terjadi di sosial media dan juga langsung di onsite. Betul Sam ya? Yap. Kalau dari lu mungkin gimana Sam? Kayak pandangan lu lah tentang kayak personal trainer atau pelatih kebugaran yang masih belum qualified lah untuk mengajar, tapi udah banyak yang langsung mengajar atau membuat konten. Karena ya balik lagi kita di bidang kebugaran ini di fitness ya. Sebetulnya sih kalau menurut gua bukan salah ya. Eventually kalian tetap melakukan hal-hal yang baik juga. Kita bisa membuat orang yang tadinya nggak ada aktivitas fisik sama sekali menjadi bergerak. In a way it's still a positive gitu kan. But di sini kita bakal bahas ya. Ada Sebenarnya sebenarnya gini sih Bam, gue tuh nggak bisa bilang, gue nggak bilang ini agak sensitif topiknya, tapi gue kalau misalkan menyatakan opini gue ini agak bias, tapi yang bisa gue bilang adalah being a coach itu lo emang harus qualified. Yes, there are some coaches out there yang beneran udah certified tapi masih juga yang nggak qualified. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kita harus punya more knowledge so we can qualified to be a coach. Oh kita harus punya jam terbang tinggi untuk to be a coach. Oh kita harus punya experience yang 10 tahun 20 tahun untuk be a coach. Tapi menurut gua qualified di sini tuh lebih kayak lu ngerti nggak sih dari basic segi progresi regresi gerakan itu dari segi hard skill gitu kan. Oke, lu ngerti nggak sih nyusun program latihan? Lu ngerti nggak sih nge-tweak and adjust kalau misalkan klien lu kenapa-napa, ada injury atau gimana, atau misalkan kurang tidur atau apa, kurang makan, itu segala macam. Itu dari segi hard skill. Tapi kalau dari segi soft skill, qualified yang gue anggap di sini ini adalah di mana lu itu bisa punya empati gitu loh dengan klien lu. Bisa punya point of view yang beda. Lu nggak bisa bilang ke klien lu kayak gini, ini cara yang gue lakuin 10 tahun yang lalu untuk sukses, yang untuk bikin badan gue jadi, lo harus ngikutin cara gue. Nggak bisa. Kita tuh harus punya tolak ukur melihat dari tolak ukur klien kita sendiri gitu. Betul. Nggak bisa kita dari orang lain kayak dijadikan patokan, itu nggak bisa. Gitu sih. Ya, setuju banget. Itu setuju banget. Thank you banget saya buat untuk informasinya. Dan di sini juga ada Erwin ya. Kalau menurut lu gimana Win kira-kira? Kalau dari gue sih sebenarnya gue emang setuju banget sih. Dari dulu gue sama-sama sevisi lah ya. Emang lu itu kalau mau sebagai profesional, kalau emang lu cari duit di sini, ya sudah jelas lu harus punya kualifikasinya dulu. Tapi in a way juga gue nggak menuntut lu sebagai coach yang baru terjun atau bahkan kayak baru setahun 2 tahun tuh lu gak harus yang kuasain semuanya gitu loh. Ya kan? At least lu tahu yang basic banget. Even though lu program lu nggak ngerti bikin deh, at least lu tahu apa yang lu berikan ke klien lu gitu. Dia butuh nggak? Satu. Kedua, dia mampu nggak? Dua. Ketiga, yang kayak saya bilang berempati, ya gini, ini berkaitan dengan soft skill versus hard skill kan. Ya kan? Hard skill sudah pasti yang bikin program, biomechanics, dan lain-lainnya. Cuman kalau soal soft skill, lu itu kan udah harus punya empati, ya kan? You don't even have to be a professional coach to have an empathy. Lu sebagai orang manusia biasa aja lu harus punya empati gitu loh. Orang kalau lu kasih latihan yang terlalu sulit atau yang di luar kemampuan dia, ya kan, otomatis dia nggak akan mampu, satu, dan kedua akan kompensasi kalau dipaksakan, ya kan. Lu sebagai orang berempati lu harus mikir gimana caranya biar klien gue bisa reach
melakukan hal yang seperti ini gitu. Bagaimana cara badannya biar bisa mampu? Otomatis lo harus belajar, ya kan? Masalahnya apa? Orang tuh banyak kan kayak, oke, gue udah punya klien udah cukup, orang nyari gue, kayaknya gue udah nggak perlu belajar lagi deh. Kalau misalkan klien gue udah nggak cocok atau merasa nggak bisa progres Wadaw. sama gue, kayaknya ya udah biarin aja orang datang lagi aja. Jadi tuh retainment-nya itu yang jelek sih menurut gue. Sedangkan kalau gue bilang apa ya, lu kalau mau berkembang lebih lanjut, lebih baik lu punya client retention yang bagus sih. Karena kan gini loh, selagi klien lu progress, lu pasti kan klien lu akan butuh lebih banyak. Lu kan otomatis terdorong untuk belajar lebih lagi. Dan balik lagi, lu belajar lebih lagi, yang diuntungkan klien lu gitu. Klien lu bagus, brandingan lu lebih bagus. Ini sekarang kita nyambung ke branding gitu kan. Ya kan, lu nggak usah capek-capek lagi bikin image yang dimana you're not even one gitu. You have to be someone that you're not. Daripada lu capek-capek bikin branding yang aneh-aneh, kenapa lu nggak jadi a good coach? At least a decent one. Yang dimana kalau emang lu bukan bidang lu nggak mampu, ya lu bilang aja I don't know. Or at least lu bilang, oke, kayaknya ini, lu pinter-pinter ngeles aja lah ke klien lu. Ini kayaknya bukan case yang gua jago deh. Kayak, ntar gue coba bahas sama kolik gua deh. Atau nggak ini kayaknya case yang agak rare deh. Coba gue discuss deh sama teman gua. Kayak itu yang lebih proper gak sih? You sound more professional than you are. It's not being fake, but it's being is you trying to maintain your client's trust lah ibaratnya. Lu sebagai apa, lu bilangnya kayak I don't know tapi dengan cara yang keren gitu. Kan way more classy kan? Ya kan? Nah, udah gitu juga dasarnya juga soal nggak qualify menurut gue gini. At least lu itu punya basicnya udah benar, ya kan? As the time goes sambil berjalan ya kayak gue bilang tadi kan lu belajar, otomatis hard skill lu makin bagus gitu loh. Selama lu punya niat dan empati untuk oke, klien gue gimana caranya biar bisa berkembang? Gimana klien lu bisa reach goal-nya dia? Ya kan? Bukan sesuai kemauan lu jagonya apa, lu maunya klien lu jago di mana, kan nggak gitu juga. Baik lagi kan lu ada assessment itu ada technical assessment, ada juga lifestyle assessment, dan sebagainya juga kan. Ya balik lagi, semuanya tergantung kebutuhan klien. Gitu. Betul. Karena balik lagi kita sebagai coach itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita gitu kan. Kayak misalkan, wah gue seorang coach di ini ya kan, seorang coach di salah satu gym terkenal. Orang-orang udah nyari gue nih, gue nggak perlu lagi branding aneh-aneh. Oke, tapi secara nggak langsung lu lihat nih cara dia ngajar, semua kliennya dikasih program yang sama dan dikasih hal yang sama yang dilakukan untuk diri dia sendiri. Pasti lu sering nemuin yang kayak gitu kan. Ya kan? Dan itu jadinya kayak kok begini sih, lu nggak bikin program itu personalized berdasarkan kondisi klien lu seperti apa gitu. Dan biasanya yang kayak gitu orang-orangnya tuh kalau misalkan ditegur sedikit, kita nggak mungkin nggak negur lah. Misalkan kayak kita, gue pernah ada kejadian klien gue di suatu tempat latihan kayak gitu, di tempat yang kayak gitu. Gimana tuh, Sep? Ya gitu loh, maksudnya kayak we want to know. Kayak coachnya itu yang ngasih programnya ya berdasarkan, oh ini gue ngelakuin dips 30 reps, ya lu juga harus bisa 30 reps gitu. Ya kan nggak bisa kan kayak gitu kan, nggak bisa sama sekali. Ya gimana kita mau maksain kayak gitu kalau misalkan klien lu sendiri aja tuh belum mampu gitu fitness levelnya kayak gitu. Karena lu paksa untuk kayak gitu, yang ada jadinya apa? Bisa jadi cedera. Dan lu bisa jadi kayak, wah ini nih nggak bener nih gitu. Kayak klien tuh kan in a way akan banyak belajar. Karena gue beberapa kali punya klien, mereka tuh kritis sama hati gini. Mereka tuh belajar. Mereka tuh kayak ngerasa kayak, Sam, kenapa ya bahu gue begini? Kenapa ya ini gue begini? Mereka tuh ada beberapa klien yang kayak gitu loh. Dan klien-klien yang kayak gini tuh yang sebenarnya memaksa dan menuntut kita tuh untuk belajar lebih lagi. Ya kan? Kalau lu cuman yang kayak cookie cutter coach yang ya udah programnya semua sama, gue lakuin ini. Dia tuh pasti akan bertanya, kok gue ngelakuin programnya sama kayak lu ya gitu. Gitu loh. Itu sih. Ya. Itu yang tadi udah Erwin dan Sam sampaikan ya. Oh ya, by the way, gue ngerasa kayak memang Erwin tuh born for this podcast kayak jadi cocok banget nih. He's really bringing the energy. Oke, tapi memang itu tuh memang betul banget tadi yang kalian bilang. Soalnya kita kalau ngomongin hard skill ya, jadi it's not about kayak diri kita sebagai tolak ukurnya, tapi kita harus punya empathy ya. Jadi kita harus tahu juga klien kita itu tuh
where are their starting point, dari mana mereka Yes. mulainya. Kayak kita nggak bisa Yes. selalu tadi gue dengar banget Sam bilang ya kayak gue bisa dips 30 berarti lo harus ngelakuin dips 30 juga. No way man, itu kita nggak bisa sama sekali ngelakuin itu ke klien kita. Dan juga tentang fitness online, not only online coaching, gak cuman kayak fitness industry doang, with the wall lah semuanya tentang fitness. Gue lupa ini di postingan siapa ya, coba gue sempat lihat tulisannya tuh, fitness industry is not about sales, it's all about retaining, game of retaining. Dan Retaining game ya. Retaining game. Angus Bradley kan. Dan ya Angus Bradley ya. Dan in a way kalau gue perhatiin pun juga sebenarnya ya, soft skill dan hard skill itu ya bergantungan juga, memang bergantungan. Jadi semakin hard skill lo meningkat, harusnya soft skill lo juga meningkat. Ya. Karena in a way juga ketika lu upgrade ilmu lu bakal semakin mengerti juga kayak, oh ternyata gue makin ngerti nih kenapa klien gue nggak bisa langsung gue kasih gerakan ini, gue harus kasih gerakan ini dia dulu, ini sebelumnya, atau progression dan regression-nya. Jadi gue setuju banget tadi yang barusan kalian bilang ya. Ya, jadi kayak gue mau singgung sedikit sih. Jadi coaching is a retaining game. Gue setuju dan tidak setuju. Setuju, tapi ada 30% nggak setuju karena sebelum kita retain kita kan harus achieve dulu kan. Nah, the hardest part is not achieve. The hardest part is to retain. Dan lu juga harus tahu target market lu gimana, dan lu harus tahu dulu audience itu siapa gitu kan. Nah, beberapa problem yang dialami oleh beberapa coach adalah mereka tuh nggak tahu marketnya mereka siapa, targetnya siapa. Ya udah, asal lah bikin konten ini itu. Ya udah, bisa nggak mereka retain klien? Enggak, karena baik lagi gue pernah bikin ini di podcastnya Barang Ihsan. Gue tuh berapa kali udah ketemu orang yang memang aktif bikin konten dan apa, mereka sendiri struggle gitu untuk achieve new clients. Oke, achieve new client mungkin easy, tapi retaining-nya is hard. Kita juga belajar dari Ihsan di yang waktu itu kontennya dia. Podcast sebelumnya bilang, dapetin klien di sosial media, di TikTok itu sangat mudah. Memang sangat mudah. Gampang, lu tinggal bikin konten apa segala macam, jadi dapat klien, cuman retain-nya ada yang susah. Karena kebanyakan klien yang kita hadapin itu mereka mempunyai masalah dengan kesabaran. Benar nggak? Mereka sulit untuk sabar, mereka sulit untuk bisa mengerti ini tuh butuh proses loh, ini tuh butuh waktu loh, ya kan? Dan itu tuh yang sebenarnya problem kita sebagai coach untuk bisa overcome hal-hal seperti itu. Gimana caranya kita menarasikan hard skill yang udah kita punya di otak untuk menjadi sesuatu yang bisa nyampe nih ke otaknya klien kita, oh ini tuh harus begini loh supaya begini gitu loh, kan itu susah gitu. Oke lah, lu punya knowledge yang banyak, lu punya sertifikasi yang banyak, tapi kalau soft skill lu nggak nyampe, you cannot go anywhere. Same thing, ketika soft skill lu gede dan lu bilang ya lu harus lihat dari segi A, B, C, D, F, G dari seorang klien, tapi lu lupa kalau ternyata main klien itu juga butuh hard skill gitu. Nah itu tuh jangan jadi blind, jangan jadi bias. Oh, lu cuma butuh hard skill, cuma butuh soft skill. Lu butuh dua-duanya, men. Gitu. Kalau enggak, kayak misalkan tadi, lu punya klien yang lu orangnya terlalu hard skill banget. Lu punya klien dan lu nggak punya empati sama sekali dengan klien lu. Klien lu apa? Klien lu akan ngeluh gitu. Gila, gue nih susah banget ya coaching sama si A karena dia tuh orangnya hard skill banget. Semua tuh selalu based on data. Gak bisa, men. Gak ada kompromi juga nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Lu juga nggak bisa kayak udahlah based on feeling and empathy and everything. Lu kayak seakan-akan kayak ngomong ke klien lu, udahlah nggak apa-apa, latihannya gagal, udah santai aja gini. Atau lu merasa kayak udahlah nanti masih ada besok lagi, udahlah inilah itulah, kayak itu juga nggak bisa, men. Lu harus bener-bener combine dua-duanya dan lu cari titik tengahnya gimana caranya supaya klien lu tuh juga ada progress gitu loh. Dan juga kebanyakan yang gue lihat soft skill di sini tuh di Indonesia tuh mereka jadi toxic positivity. Yes. Gue nggak tahu kalian notice apa nggak ya. Jadi toxic positivity kayak seakan-akan celebrate and small win, celebrate everything gitu kan. Celebrate small win, celebrate whatsoever it is. Pokoknya apapun progresnya memang. Tapi ada tipikal beberapa orang yang kalau misalkan terlalu sering di-celebrate, mereka akan terlena. Lalu celebrate, mereka akan kayak langsung, udahlah, ntar aja, gue toh dengan minim effort aja gue bisa celebrate, bisa progress kok. Itu tuh pola pikiran salah gitu. Jadi ya,
jangan sampai soft skill ini menjadi toxic positivity gitu loh. It means to be hard. It means to be rough. It means to be no sunshine and rainbows gitu loh. Lu harus bener-bener ngerti kan. Lu bener-bener lu kalau disuruh tiarap berdarah memang iya. Tapi tiarap dan berdarah-darahnya tiap orang tuh berbeda-beda kadarnya. Itu sih yang mau gue sampaikan. Ya, lebih itu ke ini aja ya, soft skillnya buat ini nggak sih, sorry motong. Jadi kayak lebih ya buat ini aja, nge-view perspektifnya klien aja, bukan untuk sugarcoat dia sih. Ibaratnya sugarcoatnya itu pun nggak cuma sekedar mainin mentalnya si klien juga gitu loh. Rata-rata kalau gue lihat belakangan ya, sugarcoating dari soft skill ini malah dipakai buat memanipulasi kliennya. Biar kayak, oh lu nggak usah liatin progress lo yang stuck deh, lu enjoy aja latihan sama gue, jadi teman gue aja gitu. Kayak ya I know kayak lu sama klien emang harus jadi teman biar lu bisa bonding, biar lu bisa tahu background-nya, lu bisa kasih program yang lebih suitable ke dia. Cuman kan kayaknya menurut gua itu bukan alasan lu untuk gak berkembang dan alasan lu untuk punya klien yang stuck gitu progresnya karena tidak adanya kompetensi dari lu sendiri sih. Bener gak sih? Gue sih setuju, Win. Gue sih memang setuju. Karena kadang kan orang asal udah jadi teman gue, ya udahlah progresnya santai-santai aja, nggak perlu. Iya. Bahkan ada juga nih ya. Ini ada hal yang gue pelajari juga. Gue ngeliat dari ada orang yang bahkan ngebayar lu cuma buat curhat. Iya. Ada orang yang ngebayar lu cuma buat stretching. This is the new perspective that I found from Jeff. Gue juga. Ya Jeff cerita, ya ada nih kliennya si Coach A gitu kan, dia bilang si A ini latihan sama si Coach A, udah latihan cuma setting sama ngobrol, and they are willing to pay for it gitu loh. Maksud gue ya kadang ada aja orang-orang kayak gitu, Win. Jadi ada orang-orang yang emang ya sudahlah gitu. Ya itu beda lah, itu kan case-nya emang mereka yang nyari kan, bukannya kita yang mengarahkan mereka untuk kayak ke sana gitu loh, kayak masking our incompetence with friendship. Menurut gua kalau emang mereka nyarinya itu ya we give them that gitu. Cuman kalau emang mereka nyari yang progress, we give them progress, benar nggak? Yes. Itu sih. Ya. Okay, sama paling gini ya. Gue mau bahas sedikit tentang tadi kita sudah tentang gimana pengaplikasian hard skill sama soft skill. Nah, terus yang bisa kita lihat juga beberapa fenomena yang terjadi di dunia fitness itu coaches yang gue nggak bilang nggak qualified atau gimana, tapi ada beberapa kejadian di dunia fitness itu yang beberapa kliennya itu cedera. Oke lah, kalau misalnya cederanya di luar batas gimana ya, maksudnya di luar, maksudnya gini, cederanya tuh kayak gini loh, kayak accidental gitu, kayak cederanya nggak sengaja. Tapi ada juga yang shit happens. Tapi ada juga cederanya emang karena kesalahan dari coach sendiri gitu. Misalnya kliennya belum siap, ataupun misalkan kliennya terlalu dipaksa di push. Dan itu kan bisa terjadi gitu loh. Dan ini problemnya itu nggak cuman bikin reputasi coachnya jelek, tapi jadi reputasi gymnya pun juga jelek gitu. Karena pernah ada kejadian gitu kan di Google, salah satu Google review salah satu gym ternama di Jakarta. Jadi sempat viral. Jakarta mana nih? Jakarta Selatan lah. Sempat viral, Google review-nya beredar dan itu sempat bikin heboh. Jadi intinya ada salah satu klien mereka yang datang ke kelasnya cedera gitu kan. Dan dia tuh sendiri bilang, wah this gym is only hype, only whatsoever. Pokoknya cuman ya hype-nya doang lah yang menang. Tapi coaches-coachesnya jelek, nggak certified, nggak ngerti progression regression. Karena baik lagi gue bilang, bakal ada klien yang kritis. Bakal ada orang yang konsumen yang kritis, yang ngerti, lihatnya coachnya bisa apa sih, coachnya bisa ini. Yang gue lihat ya, kalau misalkan market premium ataupun menengah ke atas, mereka tuh ngelihat coachesnya tuh bukan dari segi badan, tapi lihat, ini lu tuh ada isinya nggak sih otak lu gitu loh. Betul. Itu tadi gue baru mau ngomong tuh, itu premium market ya. Premium market ya balik lagi kan mereka orang-orang, sorry itu ya lebih emang pasti lebih berduit lah ya. Orang lebih berduit pasti secara intelek itu udah keasah banget. Gak mungkin mereka mau aja gitu telan bulat-bulat omongan lu yang sekiranya kayak udah berulang-ulang tapi kenapa nggak kebukti ya gitu kan, kayak pasti mereka akan mempertanyakan. Butuh soal proof juga. Nah itu dia skeptis. Jadi kayak kadang tuh kita tuh harus bisa memposisikan diri kita tuh sebagai ibaratnya orang yang tahu lah, orang yang selalu update, supaya klien-klien kayak gitu tuh kita bisa jawab. Nah apa hubungannya sama yang barusan gue bilang cedera? Nah kalau cedera gimana dong? Reputasi gym lu terganggu, kalau shit happens oke lah masih bisa. Tapi kalau emang ternyata lu nggak ngerti dan lu emang ternyata kurang update dan kalau lu cedera gitu kan, itu kan jadi suatu review yang jelek untuk gym lu sendiri dan untuk reputasi lu gitu loh. Makanya gue tuh selalu
eh, bukan menggalakkan sih. Gue tuh selalu bilang kayak, ayolah guys gitu, selalu belajar, selalu belajar, selalu belajar. Bukan berarti lo jadi orang yang paling pintar di dunia ini, bukan jadi lo jadi orang yang paling pintar di industri kita. Tapi men, lo jadi bermanfaat buat klien-klien lo jadi pintar buat klien-klien lo. Ketika klien lo nanya, lo akan terus jawab gitu loh. Jadi klien lo akan ngeliat, wah gila ya, coach gue tuh bener-bener orangnya tuh dedicated banget gitu loh. Ya, jadi orang-orang tuh bakal coach lo dedicated lah. Dan itu bisa jadi advantage buat tuh jadi unique selling point. Jadi karena tuh ada unique selling point ini bukan karena wah lu bikin konten terbaik, lu bikin followers lu banyak, punya Instagram bagus, itu bukan unique selling point. Unique selling point lo adalah gimana caranya lu menarasikan apa yang lu punya itu ke media, ke orang-orang, itu menjadi bermanfaat gitu loh. Dan itu akan bikin orang gila ya, coach gue tuh orangnya pinter banget, gue pengen banget belajar sama dia. Dan klien lu nanti nggak cuma orang biasa, tapi lu juga punya klien dari coach-coach yang emang pengen belajar sama lu gitu loh. Dan itu tuh missing point yang orang-orang tuh selalu ngeliat, wah gue jadi coach itu gue harus jadi content creator. Gue nggak masalahin content creatornya, gue yang cuma permasalahan adalah ilmu yang lu kasih itu tuh nggak legit, men. Gimana lu bisa jadi content creator, gimana lu bisa bikin konten kalau lu sendiri aja tuh belum punya experience yang layak. Lu cuma ngambil dari teori, tapi lu belum pernah aplikasiin, tapi lu bingung gitu loh. At least lu aplikasiin lah ke, kalau nggak bisa aplikasi ke diri lu, aplikasiin ke klien lu. Lu lihat, bisa nggak klien lu progres, bisa nggak klien lu ini. Kalau nggak ya lu coba pertanyakan gitu loh. Itu sih gua. Betul. Gue sih bisa nyambung soal ini sih, kayak ini beberapa termasuk poin yang pernah gue bahas sama kolega kita lah ya. Jadi gue kayak bahas kayak, oke, lalu kalau misalkan sebagai trainer pengetahuan lo kosong, ibaratnya kayak gelas gitu. Ibaratnya kalau gelas lo itu airnya kosong, lu nggak nuang air, nggak ada sumber airnya, kan gelasnya permanently kosong, ya kan? Terus lu mau share knowledge lo itu, lu tuang gelas lo, kan nggak ada airnya kan? Terus what you can do with an empty glass? Cuma bisa lu pecahin dan lu lukain orang dengan itu. Itu sih yang kemarin gue sempat bahas sama teman kita. Jadi ya tetaplah lu tetap harus upgrade ilmu lah. Karena eventually kan fitness itu kan objeknya adalah human body, ya kan? Iya. Ranah medis saja research-nya terus berjalan, apalagi yang kita yang kaitannya erat banget dengan medis. Itu otomatis kita tetap harus update setiap tahunnya. Bahkan nggak sampai setahun udah ada ini lagi yang baru lagi, dan lu harus bisa kritis gitu, nggak cuman ilmu baru lu telan bulat-bulat ya udah lu sikat gitu. Apalagi sekarang lagi rame kan kayak N1 segala macam, itu lagi keras-kerasnya tuh kan kena serang-serang gitu. Ya lu harus bisa pinter memilah lah. That's why critical thinking itu perlu banget sebagai coach. Dan critical thinking itu di-combine sama empati, udah you're gonna be a decent one at least. Ya, setuju banget. Itu tadi gue senang banget ketika Erwin bilang ya dunia medis aja kan terus berkembang ya, and so us juga gitu loh di fitness industry. Dan menurut gue kayaknya untuk pelaku kebugaran atau fitness coach dan trainer ya, seharusnya kalian udah harus bisa lebih memikirkan tanggung jawab kalian gitu loh. Karena itu nggak cuman bukan artinya kayak kita mempersulit atau memperkompleks training dan fitness ya, tapi memang itu dasarnya kayak ada dasar yang memang kayak kalian harus tahu dulu gitu loh. Nggak semerta-merta kayak misalnya ya kayak kalian lagi main game Need for Speed, kalian sembarang modif sembarangan gitu loh, nggak bisa kayak gitu loh. Jadi emang bener-bener semuanya tuh ada kenapa harus kesini, kenapa harus lakuin ini dulu over yang mau kalian lakuin gitu kan. Semuanya ada dasarnya dan kita nggak bisa main-main lah dengan tubuh orang gitu loh. Don't skip the basic lah. Yes. The basic for personal trainers itu adalah ya branding is fine. Sekali lagi, gue bukan orang yang anti konten dan segala macam. Gue berusaha download Canva untuk menjadi konten kreator. Iya. Selama ini udah beli member yang premium. Baru berapa konten? Udah berapa konten lu buat? Baru gue pakai sekali, 3 bahan baru gue bikin. Cuman maksud gue adalah ya intinya adalah ya gue pun juga berusaha untuk bikin konten, tapi gue orangnya tuh lebih ke ngomong daripada nulis. Balik lagi sebenarnya ini nggak sih Sam? Sorry motong. Lebih kayak ini nggak sih? Oke lah lu bukan content creator, tapi bukan berarti lu jadi terlalu pasif juga nggak sih? Yes, bukan berarti terlalu pasif juga. Ya pilihlah cara lu untuk bikin konten itu di mana. Gue lebih banyak bikin konten untuk lu bicara aja. Gue orangnya lebih suka ngomong daripada bikin kayak nulis antar miringnya. Nulis apa? Nulis di sosial media. Ya gue tuh harus ngomong bener-bener ngomong kayak gini gitu. Ya. Itu gue gitu. Karena gue ya bisa dibilang kan susah fokus ya. ADHD problem untuk kayak
wah nulis baru kayak anjing tadi apa ya terus tiba-tiba changing gitu loh fokusnya. Kalau ngomong gini gue Ya. jadi lebih gampang untuk ngomong gitu. Ya. Terus kayak yang kedua, jangan pernah ngerasa diri lu udah paling hebat atau lu nggak butuh coach atau lu nggak butuh mentor. Karena yang gue lihat coaches yang nggak punya coach lagi atau nggak punya mentor ataupun nggak punya point of view dari orang ketiga, mereka egonya tinggi. Ya. Ini gue ngomong ya dari pengalaman gue sendiri. Egonya tinggi dan mereka merasa mereka paling benar. Gue sampai detik ini pun ibaratnya gue punya orang ketiga, point of view ketiga untuk melihat sisi training gue, ke Erwin. Tapi kayak orang ngomong kayak, wah tapi kan lu udah coach, masa lu butuh coach lagi? Nah lu salah. Lu justru butuh orang lain lagi yang melihat kekurangan lu di mana gitu. Tapi lu harus lihat itu orang lain itu yang membuat lu tuh bisa ngebangun justru. Point of view ketiga itu bikin lu jadi ngebangun dalam sisi kayak kurang gue di sini berarti gue harus ngapain, bukan berarti orang yang menjatuhkan karena beda ya itu sih dari gue. Karena sama even though kalau misalkan sorry motong lagi Sam, lebih kayak ini juga nggak sih, kayak mumpung gue inget kayak lu butuh coach gak cuma sekedar bisa lihat yang apa yang lu salah juga atau yang lu kurang tepat, tapi lebih kayak even though lu udah yakin lu bener tapi lu tetap butuh reassurance juga satu dan more objective view lah ya. Jadi lu nggak bias dengan apa opini lu sendiri. Susah sih, kayak industri ini nggak akan bisa maju, tapi emang mau dimanapun pasti akan ada drama, dan industri ini pasti akan ada orang-orang yang kayak gitu. Ya kan? Justru nggak apa-apa, kita makin cuan kalau ada orang kayak gitu. Ya. Salam cuan. Semakin terlihat yang mana yang harus dipilih dan mana yang tidak harus dipilih. Iya, gue juga sekarang belajar berdamai dengan itulah. Nanti orang-orang yang bakalan bisa ngelihat, wah ternyata si ini yang paling benar ya gitu. Bukan paling benar, ternyata si ini yang punya pola pikir beda dari yang lain. Tuh. Gue merasakan kok kayak gitu. Yang lebih proper lah ya. Ya gitu lah. Ya. Kayaknya cukup gak sih pembicaraan kita ini udah cukup. semuanya. Jadi kalau gue to put in summary ya, kayak ya untuk traders mungkin nggak cuman untuk kalian mendengarkan juga ya, ini pun juga gua, Sam, dan Erwin pun juga kita selalu merasakan hal ini terus gitu loh. Kayak kita nggak bisa selalu puas dengan apa yang udah kita miliki sekarang, kayak kita harus keep upgrading ourselves untuk bisa provide yang lebih better lagi. Dan kalau kita ngomongin tadi ya barusan ya, apa sih ya ketika kayak seorang personal trainer ini dia udah nggak punya third opinion lagi, ya dia bakal kelihatan egonya tinggi banget di situ kan. Akhirnya ya bakal reflection-nya bakal kena ke clients-nya. Entah klien kalian cedera atau juga mungkin progresnya stuck gitu ya. Dan bukan juga lebih kecil sih, kayak lebih ini sih Bang. Sorry gue potong. Bukan ke cedera, tapi lebih jadinya kliennya itu ngerasa wah coach gue udah paling benar gitu. Ya susah sih. Gitu. Maksud gue kayak what if-nya kalau misalnya ya kita nggak punya basic yang proper, terus akhirnya kayak nge-prescribe exercise sembarangan, ya terjadi cedera gitu kan ya. In a way juga itu bakal yang tadi sempat saya bilang juga nggak cuman ngerusak citra si coach tersebut, tapi ya tempat di mana coach itu bekerja. Jadi ya kalian harus consider itu juga. And gue juga ingat waktu kapan ini di podcastnya Iksan, kalau nggak salah Iksan sempat bilang ya, kayak kita tuh sebagai personal trainer tuh every month tuh kita kayak ada kayak semacam tantangan gitu loh, atau bukan tantangan sih tapi kayak ketakutan gitu, kita punya ketakutan. Kita punya ketakutan setiap akhir bulan kita punya ketakutan. Ya kecuali klien lu udah 100 orang. Betul. Kalau ada 100 orang. Emang udah ada ya? 1 orang 100. Wah, ada coy. Gila. Gue sempet kayak, wah gila kliennya 100 nih. Oke, paling 100 kan kliennya, gue kayak, waduh. Tapi kok gitu-gitu aja. Itu jangan jadi julid gitu, tapi nggak boleh. Nggak apa-apa, balik aja. Cuman ya biar kalian tahu, jadi ternyata tuh di dunia fitness banyak orang yang self-proclaim. Oh ya, saya udah 100 klien. Oh ya, saya certified ABCDZ. It doesn't matter, bro. The only thing yang matters adalah kalau lu benar-benar punya klien dan lu benar-benar dilihat orang sendiri yang akan ngomong lu sehebat itu, bukan lu yang ngomong lu sehebat itu ke orang lain. Yes. A lion doesn't need to roar, bro. A lion doesn't need to roar. Ingat. Waduh. Gue nggak ikutan.
Dia kayak Udah gitu deh. lah. Itu aja semuanya. aja ya. Udah semua. Sama inilah, kita nggak cuma ngejulitin lah kasarnya, atau kita nggak cuma bahas ini doang, tapi lebih kayak let's kasih solusi dikit lah sama ya. Jadi kalau Yes. misalkan lu merasa lu belum punya kompetensi atau apa, lu merasa lu butuh upgrade tapi lu bingung mau kemana, ya at least lu belajar basicnya lagi aja, kayak lu belajar dari basic lagi. Kalau lu bingung lagi gimana, look for mentor, tadi kayak Sam bilang, lu cari orang untuk bertukar pikiran, tantang ideologi lu sendiri gitu There's loh. Kalau lu nothing merasa wrong lu with benar, that kok. lu coba Mhm. confirm sama orang lain, benar kan? Gitu. Simple. Gitu aja sih gue bilang. Sisanya ya udah interpersonal skill, lu hanya butuh untuk berinteraksi lebih banyak dengan orang. Lu nggak usah, jujur menurut gue tuh lu taking course interpersonal agak agak redundant ya. Lebih baik lu langsung praktek ke lapangan deh. Lu ngobrol sama orang lebih banyak, lu ngobrol sama klien lebih banyak. Talk about small stuff. Interpersonal skill lu akan naik sih pelan-pelan. Kalau gue bilang sih kayak gitu. Benar. Ya, betul. Karena kalau gue bilang coaching is a skill, not only training is a skill, coaching adalah skill. Yeah. Kalau lo pengen jadi coach yang bagus, lo punya jam terbang yang tinggi. Kalau pengen lo jadi atlet yang bagus, yang kuat, lo harus punya jam terbang latihan yang tinggi. True. That's the two different things yang harus lo lakukan. A good coach is not a good athlete. A great athlete is not good. Oke, good athlete is not always a good coach. Yeah, it's not always. Oke, ya, true, agree. Oke. Paling dari kita itu sih ya, Sobat. Ya. Oke. Kalau ada yang berani menentang gua, tolong langsung DM saya, kita bikin podcast dan kita Roundtable ya sih. Roundtable by data. Betul. Jadi kalau lu ngerasa oh ya gua good coach gini-gini, datanya mana coy? Gitu loh. Ya. Lu punya klien berapa? Lu punya klien yang perform berapa gitu loh. Gitu loh. Bukan berarti kita sombong, enggak. Lu harus ngomong by fakta. Ya nggak, betul nggak, Win? Betul nggak, Bang? Betul. Karena nggak Lu bisa harus punya evidence lah. Evidence Yes. to back your shit up gitu. Yes, betul. Oke dah. Oke, Yes. thank you Open teman-teman podcast. yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir ini, dan kita juga bakal ada upcoming konten kita untuk roundtable. Itu semacam invitation juga kalau kalian memang gua di sini sebagai penanggung jawab, gue mempersiapkan jadwal. Tapi kalau kalian ada mau invitation bisa langsung DM ke Sam, Erwin atau gua, atau bisa langsung DM ke Instagram Powertenix juga. Or maybe message di YouTube kita ya. Kita juga ada TikTok sekarang. Dan stay tune guys, untuk next episode kita bakal membahas seberapa penting sih kayak bukan seberapa pentingnya, tapi lebih pentingnya membuat program klien sesuai dengan hasil asesmen mereka. Di minggu depan bareng bersama Coach Yuda dan juga ada Coach IM Hasibuan. Ada orangnya kan? Lagi ada orangnya kan? Ada nih Lagi orang di luar. ini. Oh gitu. Ini dia orangnya nih. IM Hasibuan. Oke Bang, lanjut lagi Bang. Lanjut latihan lagi Bang. Lanjut bang. Oke, Oke. tadi udah kita sebutin untuk akun Instagram kita di @powertenix.id. Kalian juga bisa cek YouTube kita, subscribe and turn notification on. Pre-workout podcast, TikTok kita juga sekarang udah ada. Oke, kalian stay tune aja untuk upcoming konten-kontennya, bakal lebih seru lagi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. And thank you for listening guys. Bye. Bye.